Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Anda Telah Serta. Di sini pada video kali ini kita akan membuat cara untuk melakukan rekapitulasi deskriptif dari karakter responden dengan cara manual ya. Jadi tanpa SPSS sekalipun ya, ataupun aplikasi-aplikasi lainnya yang mendukung untuk pembuatan data statistik ya. Dan juga bagi teman-teman semuanya yang misalnya terkendala dalam pembuatan skripsinya tentunya mengenai data statistik ya. Nah, khususnya data statistik, teman-teman bisa langsung WhatsApp saya aja di WhatsApp yang tertera di sudut kanan ataupun kiri ya, ataupun atas ataupun atas kiri dari video ini. Dan juga selama video saya ini tertera, teman-teman bisa langsung WhatsApp adminnya ya, ataupun saya sendiri langsung di nomor WhatsApp yang telah tersedia. Oke, langsung aja kita langsung ke tutorialnya ya. Untuk karakter respon itu kan ada misalnya yaitu jenis kelamin ya, usia ya, terus sudah berapa lama Anda menjadi karyawan atau masa kerja ya, ataupun apapun istilahnya, ataupun sudah berapa lama pengalaman Anda bekerja ya. Nah, terus status karyawan, karyawan kontrak ataupun karyawan tetap seperti ini ya. Ini contohnya kalau misalnya karyawan ya, ataupun misalnya di instansi lainnya ya, ada yang status karyawannya pegawai negeri sipil kalau misalnya di lingkungan pemerintah ya, pegawai negeri sipil ataupun pegawai honorer, ataupun juga biasanya di sini ada juga kita buat lagi ya, misalnya pendidikan ya, pendidikan. Untuk pendidikan ini kan kita copy saja yang ini. Nah, biasanya ada 4 klasifikasi ya. Oke, nah kita bikin seperti ini. Biasanya di sini SD ya. Nah, kotaknya juga kita copy ya. Ini formnya, kotaknya juga kita copy. Ini artinya SD ya. Ops, bentar ya. Oke, SD. Nah, ops, SD. Terus di sininya SMP. Untuk di sininya SMP ya. SMP. SMP. Nah, terus di sininya SMA, terus di sini. Padahal di sini pada video sebelumnya juga sudah ada ya. Tapi ini kita khusus untuk ke cara untuk menghitung ya dengan Excel tanpa SPSS ya. SMA dan S1 atau diploma ya, terserah teman-teman nantinya, misalnya ada jenjang lainnya, misalnya ada S2, S3 ya. Oke, atau kita bikin juga satu lagi ya. Ini cuman form saja ya, Ctrl C lagi, kita tab ya. Ini misalnya S2 ya. Nah, atau kita tab lagi, Ctrl C lagi, misalnya lainnya ya. Lainnya. Nah, seperti ini. Oke, kalau udah seperti ini langsung aja kita bikin formnya dengan Excel ya. Kita bikin formnya dengan Excel. Kita close dulu ini biar bersih ya. Kita proses sedikit. Nah, di sini untuk word-nya kita minimize saja supaya dia lebih jelas ya. Nah, oke, kita ini Excel-nya juga kita kecilkan sedikit biar juga lebih jelas. Nah, oke, kalau udah seperti ini kita bikin sesuai dengan ini. Kita bikin biasanya di awalnya itu nomor, terus nama, terus usia ya. Terus di sini pendidikan. Nah, terus di sini sudah berapa lama Anda menjadi karyawan ya. Nah, atau masa kerja aja, masa kerja, masa dinas ya. Terus di sini status karyawan. Karyawan, oke. Nah, kalau sudah seperti ini, Ctrl A, kita ke perbesarnya sedikit lagi. Nah, format with ya. Nah, biasanya ini cuma tips saja ya. Kita bikin aja respondennya sebanyak 40 orang deh. Oke, kita bikin sebanyak 40 orang. 40 orang. Oke, banyak juga ya. Nah, oke, 40 orang, atau supaya lebih kelihatan bagusnya 30 saja supaya Excel-nya kelihatan semua ya. Nah, oke, ini dia 30 orang. Nah,
biasanya untuk nama ini ya biasanya nggak usah direkap ya atau dimasukkan ke dalam tabulasi yang biasanya itu usia. Nah, ini tips juga dari saya. Biasanya mahasiswa itu atau yang lagi bikin skripsi itu membuat usianya dibikin nilai dari values-nya. Ini kan 25 tahun. Nah, 25 tahun ya. Dibikin seperti ini. Ini untuk membuat seperti ini boleh-boleh saja. Tapi kalau bagi saya ini tidak saya sarankan ya, supaya yang lebih baiknya itu nggak seperti ini ya. Nah, ini dibikin juga 25 sampai dengan 30 tahun ya. Nah, ini kan memakan waktu ya pada saat kita memasukkan ke dalam Excel ya. Nah, jadi untuk supaya lebih cepatnya, ya kita masukin aja. Di sini kan ada kategorinya sebanyak 1, 2, 3, 4. Ada 4 kategori. Jadi ya langsung aja kita bikin di sini 1, 2, 3, 4 seperti itu. Nah, artinya angka 1 ini yaitu usia kecil dari 25 tahun ya. Ini 25 sampai dengan 30 tahun. Jadi kita isi angka saja. Nah, jadi lebih cepat ya. Oke, jangan sampai ada angka 5 seperti ini karena form yang kita sediakan untuk ini ada 1, 2, 3, 4 ya. Oh ya, di sini ada jenis kelamin juga ya. Nah, cara untuk menginsertnya di sini juga tips juga insert ya. Kita klik saja di atas ini insert. Nah, ini adalah jenis kelamin ya. Jenis kelamin ya. Untuk jenis kelamin kan hanya 2. Nah, untuk jenis kelamin itu ya kita isi saja dengan angka 2, 2, 1 seperti ini. Nah, sampai dia mencapai 30 ya. Nah, jadi lebih cepat ya kita melakukan atau menginputkan data kita ke dalam Excel ya. Misalnya, ataupun nanti teman-teman dibantu oleh teman satu kosannya atau teman satu kamarnya ya saat bikin skripsi. Data ke-12 berapa? Yaitu usianya 25 sampai 30 ya, berarti kita isi 2. Usianya 30 sampai 40 isi 3. Nah, seperti ini. Jadi lebih cepat ya saat kita melakukan pengisian data. Oke, terus untuk pendidikan juga seperti ini, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini kan sesuai dengan dari masing-masing masing-masing dari form yang teman-teman sediakan ya pada kuesionernya. Ya, tinggal kita isikan 1, 2, 3, 4, 5 seperti ini. Nah, oke, nah, jadi lebih cepat kita melakukan. Jangan isi 6 seperti ini ya, karena form kita hanya menyediakan 5 form ya. Nah, oke, terus untuk masa kerjanya juga ada 1, 2, 3, 4 ya. Nah, berarti kita isi juga. Nah, kalau misalnya teman-teman kebetulan lagi bikin skripsi ya tinggal teman-teman ikuti saja videonya sampai kita bikin ini untuk status karyawan juga. Ada 2 macamnya, kontrak dan honorer. Kita isi semuanya. Nah, jadi lebih cepat ya saat kita melakukan pengisian form data ini dengan 30 responden ya. Ini udah berjalan selama 8 menit ya. Oke. Nah, untuk melakukan rekapitulasinya gampang saja. Merge and center dulu. Ini kita bikin karakter responden seperti ini ya. Kita bikin di sini untuk usia ini. Nah, sesuai dengan formnya, kita bikin di sini laki-laki, terus di sininya perempuan. Perempuan. Nah, ini kita bikin tabelnya seperti ini. All border. Nah, terus kita proses sedikit. Nah, ini laki-laki ya. Nah, laki-laki. Nah, sesuai dengan form dari isian yang kakak buat. Di sini laki-lakinya kita kasih dengan coding 1 ya. Berarti di sini ya tinggal kita hitung saja sama dengan count if ya. Count if. Oke. Jika ranknya yaitu ini dia. Nah, terus kriterianya adalah 1 ya. Ini ranknya, mana yang mau kita hitung rank dari angkanya. Terus kriterianya itu adalah 1 ya. Oh ya, kita geser ke sini sedikit. Nah, oke, di jenis kelamin ya. Ranknya adalah dari data ini. Terus count if-nya 1 ya, atau kriterianya 1. 1 itu laki-laki. Nah, ini artinya laki-lakinya 15 ya. Terus tinggal kita copy saja
ini, copy pastenya ke bawah. Dan ingat di sini kan sama ya, berarti apa yang mau kita hitung yaitu angka 2 ya. Nah, artinya laki-lakinya 15, perempuannya 14 ya. Begitupun juga dengan data lainnya. Nah, ini sudah bisa kakak copy ya atau masukkan ke dalam pembahasan dari skripsinya, laki-laki, perempuan. Nah, terus untuk pendidikan juga seperti ini, pendidikan ya. Untuk pendidikan ya sama dengan conif lagi, kita conif ya. Conif ya. Ataupun dengan tadi misalnya dengan kata-kata ya. Ini kan dengan angka, berarti kalau dengan string ya, kita bikin con e ya, con e. Oke. Karena di sini kita menggunakan angka ya, berarti kita gunakan conif. Conif-nya untuk usia. Nah, ranknya ini. Terus di sini apa yang mau kita hitung yaitu kriterianya 1 ya. Nah, kita bikin di sini SD, sesuaikan SMP, SMA, S1, S2, lainnya. Nah, ini untuk SMP-nya kita tinggal copy ke bawah tapi ganti dengan kriterianya dengan angka 2. Nah, ini 10. SMA juga seperti ini. Berarti tinggal kita copy saja ke bawah. Coba kita copy. Nah, ini SMA-nya coba udah, oh ya. SMA-nya bentar ya. Oke. Ini rumusnya coba. Nah, ini rumusnya bergeser ya. Nah, supaya dia tidak bergeser ya. Bentar, berarti untuk yang ini juga bergeser dong. Nah, ini kan dia bergeser. Nah, berarti kita geser ke atas ya. Jadi, kopinya seperti ini nanti ya. Oke, ini juga. Nah, oke. Nah, ini kebetulan sekali ya saya bikin laki-lakinya 15, perempuan 15 ya. Oke, SD. Jadi, supaya rumusnya itu tidak bergeser, kita kasih di sininya nah, ini kan bergeser ya. Seharusnya dia posisinya di sini. Yang di bawah sini juga. Oke. Supaya dia tidak bergeser ya kita tekan ya F4 ya. Nah, ini juga F4 ya. Oke, nah baru rumusnya tidak bergeser. Baru kita ganti ke sini. Nah, ini SMA ganti dengan 3. Nah, oke. Terus baru bisa kita copy ya. Nah, terus di sininya kita ganti dengan 4 ya. Nah, terus di sininya juga kita ganti dengan di sininya 5 ya. Oke. S2 berarti nggak ada ya yang ngisi form usia 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Berarti ya ini form usia ya. Saya juga salah ya. Usia mohon maaf ya. Oke, 25 besar dari 25 atau kecil ya. Ini seharusnya kecil ya, kecil dari 25 tahun ya. Kecil dari kecil dari 25 tahun ya. Kecil atau kecil ya. Kita bikin tanda seperti ini 25 tahun ya. Nah, terus di sininya 25 sampai dengan 30 tahun ya. Terus di sininya 30 sampai dengan 40 tahun ya. Terus di sininya besar dari atau 40 tahun ke atas ya, 40 tahun. Oke. Nah, ini kita hapus saja. Nah, supaya untuk mengeceknya ya tinggal kita tekan ALT sama dengan atau dengan rumus sum ya, ALT. Kalau misalnya jumlahnya ini 30 berarti rumus yang kita masukkan itu benar ya. Nah, ini untuk yang apa namanya untuk karakter responden usia ini juga sudah selesai ya. Dan juga untuk cara membuat persennya. Nah, untuk persennya gampang sekali. Kita buat di sini, kita insert dulu satu baris lagi, insert. Ya. Di sini usia, ya. Terus di sini F ya. Terus di sininya persen ya, persen. Nah, seperti ini, persen. Nah, cara untuk membuat persennya ya sama dengan kita buka kurung, yaitu banyak dari F ini
kita bagi dengan 30, artinya nilai maksimum ya kan 30 orang. 30 dibagi 30 kita tutup kurung dibagi dengan 100 ya. 8, oh ya sorry, dikali 100 ya, aduh, dikali 100 ya, rumus persen ya. Oke, nah supaya tidak ada koma seperti ini ya tinggal diganti saja number, terserah ya mau angka, dua angka di belakang koma. Kalau saya untuk persen itu bagusnya tidak pakai koma ya. Oke, nah ini dia, tinggal kita slide saja ke bawah. Nah, ini akhirnya ya kita ini slide ke samping. Nah, kalau dia tidak 100% rumusnya itu salah ya. Oke, ini untuk usia juga udah selesai ya. Nah, pokoknya seperti ini ya cara untuk membuatnya. Untuk yang masa kerja dan status karyawan itu bisa kakak lanjutkan ataupun dengan cara latihan, teman-teman bisa latihan ya. Dan juga bagi teman-teman yang misalnya nanti untuk pembuatan skripsi, teman-teman bisa langsung WhatsApp saya aja di nomor yang sudah saya sediakan di sudut-sudut dari video ini ya. Terkadang di sebelah kanan atau terkadang sebelah kiri, sebelah bawah. Oke. Dan juga selama video ini ada, artinya saya itu selalu standby ya untuk mahasiswa yang lagi bikin skripsi dengan data statistik yang seperti ini. Oke, dan jangan lupa subscribe dan like-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.